Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Pada kali ini, tugas ini juga memenuhi untuk syarat tugas mata kuliah saya pada Psikologi Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Sofkatin Kumaidah, MPD, MED, dan PhD. Yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Diaur Rahman bin Muhammad Hisham, PAI semester 1C, Pasca Sarjana IAIN Jember. Kita lanjut ke materi. Pengertian belajar. Apa sih yang dinamakan belajar? Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar juga adalah proses munculnya atau berubahnya suatu perilaku karena adanya respon terhadap suatu situasi. Dalam perspektif Islam, belajar juga merupakan kewajiban bagi setiap individu yang beriman dan memperoleh ilmu pengetahuan sebagai upaya meningkatkan derajat kehidupan mereka. Jadi kesimpulannya adalah belajar itu bisa dimanapun tempat dan kapanpun. Tidak ada batas usia, dan siapapun yang mau belajar asalkan ada niat itu bisa dinamakan dengan pengertian belajar. Belajar pun juga bukan dengan hanya fokus pada pelajaran umum saja atau ke pelajaran agama saja. Bahkan semua apapun yang belum kita ketahui itu bisa dinamakan dengan suatu ilmu. Jadi kita belajar apapun yang belum kita ketahui, insya Allah kita lama-lama bisa mengerti tentang ilmu tersebut. Lanjut. Pada pengertian belajar ini ada sebuah dalil dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Orang yang berilmu itu akan
diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertera pada firman Allah di dalam Al-Qur'an ini. Lanjut, tadi kita sudah mendengarkan apa arti belajar. Sekarang saya akan menerangkan apa itu pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada kali ini yaitu menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwasanya pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pada sistem Undang-Undang Pendidikan di Indonesia ini yang sudah tertera pada nomor 20 tahun 2003 menyatakan adalah ada suatu pembelajaran antara proses interaksi antara adanya seorang guru, juga ada seorang murid, dan juga ada sumber belajar. Nah, pembelajaran juga mengandung maknanya adanya kegiatan belajar dan mengajar, di mana pihak yang mengajar adalah guru dan pihak yang belajar adalah siswa yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar apa saja? Di sini saya akan menjelaskan 3, yaitu tentang faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Apa saja? Yuk kita ikuti. Yang pertama, tentang faktor internal. Di sini saya akan menjelaskan ada 2 aspek. Aspek apa saja? Yang pertama, aspek fisiologis. Aspek fisiologis apa? Tentang kondisi umum jasmani dan tonus atau tenaga otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Jadi, organ tubuh ketika kita melakukan suatu pembelajaran itu juga harus kuat, harus sehat, jasmani dan rohani pastinya. Karena jika jasmaninya kurang sehat atau sakit, pasti untuk melakukan pembelajaran pun juga tidak akan maksimal untuk nantinya. Nah, itu pada fisiologis. Kita masuk ke aspek psikologis. Apa saja? Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, tingkat kecerdasan atau inteligensi siswa. Yang kedua, sikap siswa. Yang ketiga, bakat siswa. Yang keempat, minat siswa. Yang kelima, motivasi siswa. Apa saja? Yuk kita simak. Saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, tingkat kecerdasan atau inteligensi siswa. Inteligensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Dalam ini saya mendapatkan sumber ini dari bukunya Reber tahun 1988. Lanjut, untuk sikap siswa. Sikap siswa adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya baik secara positif maupun negatif. Yang nomor 3, tentang bakat siswa. Secara umum, bakat atau yang disebut dengan aptitude adalah kemampuan potensial yang dimiliki seorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Jadi, bakat siswa itu mulai sejak dini bisa kita tumbuhkan untuk bakat siswa. Jadi, kemauan yang anak yang diminati itu apa? Jadi, kita harus membimbingnya seperti itu. Ini saya dapat sumber dari buku Chaplin tahun 1972 dan juga pada Reber pada 1988. Lanjut, pada minat siswa. Lah, minat siswa ini atau yang disebut dengan interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar
terhadap sesuatu. Jadi contoh, siswa si A minat terhadap musik, yang si B cenderung ke matematik atau ke pelajaran. Jadi setiap siswa itu minatnya beda-beda. Jadi kita harus bisa membaca minat siswa itu di bidang apa sih. Jadi bisa kita arahkan mereka ke jalan yang benar. Jadi mungkin minat siswa mungkin ini yang baik untuk kedepannya, mungkin ini yang lebih bagus lagi untuk anak si tersebut gitu. Jadi kita jadi seorang pendidik harus bisa membaca minat siswa tersebut. Lanjut tentang motivasi siswa. Nah, pada motivasi siswa ini juga sangat penting sekali. Kenapa? Pada pengertian dasar motivasi adalah keadaan internal organisme baik manusia maupun atau hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Karena jika siswa ini tidak didorong dengan motivasi, dipastikan siswa akan mengalami kemalasan yang berkelanjutan, bisa jadi malas untuk belajar dan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan ada dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa sih yang disebut dengan motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik yaitu merupakan motivasi yang timbul dari diri seseorang, tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Dari dalam diri seseorang sudah ada dorongan yang menimbulkan mereka untuk melakukan sesuatu. Contohnya, mereka senang mendengarkan lagu, membaca, dan menggambar. Tanpa disuruh pun mereka akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu contoh dari motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik apa sih? Merupakan motivasi yang berasal dari luar atau rangsangan yang didapatkan dari seseorang dari luar. Motivasi ini juga muncul karena seseorang yang ingin mendapatkan suatu karena perintah orang lain. Misalnya, seorang siswa harus belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai bagus karena akan mengikuti ujian. Mereka otomatis terdorong untuk belajar bukan karena keinginan mendapatkan ilmu, namun keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Itu contoh dari motivasi ekstrinsik. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke faktor eksternal. Tadi yang saya jelaskan itu pada faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa. Nah, ini faktor eksternal, yaitu faktor yang dari luar atau dari luar siswa. Nah, pada faktor eksternal ini, di sini saya menjelaskan ada dua bagian, yaitu yang pertama tentang pengaruh faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Apa saja? Yuk kita simak. Faktor lingkungan sosial terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, lingkungan sosial sekolah, seperti para guru, para tenaga kependidikan seperti kepala sekolah dan wakil-wakilnya, dan teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Itu lingkungan sosial di sekolah. Terus kalau lingkungan sosial di masyarakat, seperti apa? Contoh seperti tetangga dan teman-teman sepemainan di sekitar perkampungan siswa tersebut. Jadi contoh teman pemain dalam satu lingkungan pasti ada, atau satu gang atau satu dusun di rumahnya pasti bersosial dengan masyarakat yang ada di sekitar situ. Terus lanjut untuk yang lingkungan sosial keluarga. Contohnya lingkungan ini sangat mempengaruhi belajar juga karena dalam yang ditemui setiap hari itu adalah pihak keluarganya. Jadi juga sangat berpengaruh, baik itu dari orang tuanya atau saudara-saudaranya, mungkin bahkan yang ahli keluarga dalam tersebut juga sangat mempengaruhinya. Contoh, ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau latar rumah itu juga sangat berpengaruh kepada siswa.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan non-sosial. Apa saja yang pada non-sosial? Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial adalah seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan, cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Seorang siswa yang terbiasa mengaplikasikan pendekatan belajar deep misalnya, mungkin sekali berpeluang untuk meraih prestasi belajar yang bermutu daripada siswa yang menggunakan pendekatan belajar sukses atau reproduktif. Nah, ini nanti saya akan menjelaskan di akhir materi nanti. Kita lanjut dulu. Selanjutnya, pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses mempelajari materi tertentu. Di samping faktor internal dan eksternal siswa-siswi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Faktor pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap taraf keberhasilan proses belajar siswa tersebut. Jadi dari yang sudah saya jelaskan tadi, antara faktor internal dan eksternal itu juga sangat berpengaruh terhadap belajarnya siswa dan siswi. Karena jika mereka tidak didorong semangat, motivasi, baik dari lingkungannya, itu pasti seorang siswa akan menjadi malas untuk melakukan kegiatan apapun, baik itu belajar, beribadah, dan selanjutnya. Lanjut. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar atau yang bisa disebut dengan metode. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang di sini saya akan menjelaskan ada 3 ragam dalam pendekatan belajar, yaitu yang pertama pendekatan hukum Jos, pendekatan Baller dan Jansri, dan yang ketiga pendekatan Biggs. Apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu tentang pendekatan menggunakan hukum Jos. Menurut Weber 1988, salah satu asumsi yang mendasari hukum Jos atau Jos Law adalah siswa yang lebih sering mempraktikkan materi pelajaran akan lebih mudah memanggil kembali memori lama yang berhubungan dengan materi yang sedang ia tekuni. Selanjutnya, berdasarkan asumsi hukum Jos itu, maka belajar enggan kiat 5 kali 3 adalah lebih baik daripada 3 kali 5, walaupun hasil perkaliannya sama. Maksudnya, mempelajari suatu materi yang mempelajari materi tersebut dengan alokasi waktu 5 jam sehari, tetapi hanya selama 3 hari. Perumpamaan pendekatan belajar dengan cara mencicil seperti contoh di atas hingga kini masih dipandang cukup berhasil, guna terutama untuk materi-materi yang bersifat hafalan. Itu jika menggunakan pendekatan hukum Jos. Kalau jika menggunakan hukum yang lainnya, bagaimana? Kita simak. Sini juga saya akan menjelaskan tentang pendekatan Balat atau Jansri dan Janji. Menurut Balat dan Janji, pendekatan belajar siswa pada umumnya dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan atau attitude to knowledge. Ada 2 macam siswa dalam menyikapi ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, sikap melestarikan apa yang sudah ada. Yang kedua, sikap memperluas. Nah, sikap yang bersikap conserving pada umumnya menggunakan pendekatan belajar atau reproduktif bersifat menghasilkan kembali fakta dan informasi. Dengan siswa yang bersikap extending biasanya menggunakan pendekatan belajar analitis atau berdasarkan pemahaman dan interpretasi fakta dan informasi. Bahkan di antara mereka yang bersifat ideal, yaitu pendekatan spekulatif berdasarkan pemikiran mendalam yang bukan saja bertujuan menyerap pengetahuan, melainkan juga mengembangkannya.
Lanjut pada pendekatan DIX. Nah, menurut hasil penelitian DIX pada tahun 1991, pendekatan belajar siswa dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk dasar, yaitu pendekatan surface atau permukaan atau bersifat lahiriah, yang kedua pendekatan deep atau yang mendalam, juga ada pendekatan achieving, pendekatan prestasi lebih tinggi. Nah, siswa yang menggunakan pendekatan surface misalnya mau belajar karena dorongan dari luar, antara lain takut tidak lulus yang mengakibatkan dia malu. Oleh karena itu, gaya belajarnya santai, asal hafal, dan mementingkan pemahaman yang mendalam. Itu untuk pada pendekatan surface. Nah, sebaliknya, jika siswa yang menggunakan dengan pendekatan deep atau mendalam ini biasanya mempelajari materi karena memang dia tertarik dan merasa membutuhkannya. Oleh karena itu, gaya belajarnya serius dan berusaha memahami materi secara mendalam serta memikirkan cara mengaplikasikannya. Bagi siswa ini, lulus dengan nilai baik adalah penting, sangat penting. Tetapi yang lebih penting adalah memiliki pengetahuan yang cukup banyak dan bermanfaat bagi kehidupannya. Itu pada pendekatan deep. Kalau pendekatan achieving atau pencapaian prestasi tinggi, siswa yang menggunakan pendekatan ini pada umumnya dilandasi oleh motif extrinsik yang berciri khusus yang disebut ego attachment, yang ambisi pribadi yang besar dalam meningkatkan prestasi keakuan dirinya dengan cara meraih indeks prestasi setinggi-tingginya. Gaya belajar siswa ini lebih serius daripada pendekatan-pendekatan yang lainnya. Dia juga memiliki keterampilan belajar atau study skills, dalam arti sangat cerdik dan efisien dalam mengatur waktu, peluang kerja, dan penelaan isi silabus. Baginya berkompetisi dengan teman-teman dalam meraih nilai tertinggi adalah penting, sehingga ia sangat disiplin, rapi, dan sistematis, serta rencana maju ke depan. Itu menggunakan pada pendekatan achieving. Itu contoh-contoh yang sudah saya jelaskan. Nah, pada kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, akhirul kalam, wa ma'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.